ini saya akan membawakan konseling reality terapi. Nah, reality terapi ini seperti apa sih? Kita akan mensimulasinya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Terapi ini akan menggunakan analisis kasus untuk menggunakan sistem WDP. Nah, WDP ini kita harus tahu identifikasi kebutuhan si konselingnya apa. Nah, terus identifikasi warn-nya dan direction doing-nya. Jadi kita harus tahu apa mau dia dan apa yang sudah dilakukannya. Dan yang ketiga itu adalah kita mengidentifikasi juga perilaku yang sudah dia buat. Apakah itu sudah tepat atau belum? Jika belum, kita akan planning lagi. Nah, ini dia rumusan planning selanjutnya itu. Nah, kita merumuskan planningnya itu seperti apa. Lalu, sudah. Kita akan menggunakan rumusan ini, teman-teman. Nah, sudah penasaran mau gimana simulasinya itu? Permisi, Bu. Oh iya, Nak Sasa sudah masuk ya. Nah, gimana sekolahnya tadi? Ya, saya seperti biasanya saja, Bu. Oke. Ngomong-ngomong, Nak Sasa sudah tahu kenapa Ibu panggil kamu? Ya, saya sudah tahu, Bu. Karena nilai saya menurun kan, Bu. Dan juga orang tua saya meminta bantuan dari Ibu. Oh iya, betul Nak Sasa. Tenang saja Nak Sasa, di sini Ibu hanya ingin membantumu dengan lewat konseling. Nah, apakah Nak Sasa memperbolehkan Ibu untuk membantumu, Nak Sasa? Baik, Bu. Tolong bantuannya ya, Bu. Oke, kita mulai saja konselingnya. Nah, sebelumnya itu Ibu akan menjelaskan kode etik dari proses konseling kepada Sasa ya, yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi Nak Sasa tidak perlu takut untuk menceritakan apapun ke Ibu, karena Ibu akan menyimpan semua ceritamu. Nah, apakah Nak Sasa sudah mengerti? Iya, Bu. Saya sudah mengerti. Oke, nah Sasa sudah bisa cerita tentang apapun ke Ibu, baik itu masalahmu dan kenapa nilaimu menurun. Aduh, Bu. Saya bingung mau cerita dari mana. Tidak apa-apa, dari mana saja Nak Sasa, Ibu akan mendengarkan. Baik, Bu. Jadi begini, saya tuh kesel sama kedua orang tua saya. Mereka selalu sibuk, kami jarang berkumpul, Bu, jadinya. Saya ingin, Bu, seperti anak-anak lain yang bisa diperhatikan langsung oleh kedua orang tuanya. Baik. Ngomong-ngomong, kalau Ibu boleh tahu, berarti kamu di rumah sendirian atau bagaimana? Tidak, Bu. Jika orang tua saya tidak ada, saya tinggal dengan nenek saya. Walau begitu pun, kadang nenek saya juga tidak memperhatikan saya, Bu, karena saya dianggap sudah besar. Nenek saya juga kadang lebih perhatian mengurus adik-adik sepupu saya yang masih kecil. Oke, baik. Jadi Nak Sasa ingin perhatian dari kedua orang tuamu ya, Nak Sasa? Iya, Bu, kadang saya jadi tidak semangat belajar karena orang tua saya tidak memperhatikan saya. Jadi saya berpikir begitu, Bu. Maka dari itu, Bu, saya sering jalan nongkrong dengan teman-teman saya dan saya menjadi lupa dan menutup rasa kesepian saya juga, Bu. Dan juga saya sering main bulu tangkis sama teman-teman dan dari kegiatan itulah, Bu, saya sering pulang malam. Soalnya saya juga nggak dicari juga saya sama ibu saya pulang malam, dan saya jika sudah sampai rumah kan saya sudah lelah ya, Bu, dan ya jadinya saya nggak ngerjain PR karena ya saya udah terlalu lelah itu, Bu. Baik. Baik, Nak Sasa, Ibu dapat mengerti perasaanmu. Iya, Bu. Ya. Saya sadar juga dengan saya tidak mengerjakan tugas sekolah itu membuat prestasi belajar saya sangat menurun. Ya, Nak Sasa,
Ini sudah cukup bagus, setidaknya kamu sudah menyadari jika perilaku mengabaikan tugas dapat menurunkan prestasimu. Iya, Bu. Baik. Nah, Sasa, apakah kamu ada yang ingin diceritakan lagi? Jauh itu saja sih, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi Nak Sasa ini ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tuamu ya, Nak Sasa? Apa benar? Iya, iya, Bu. Benar seperti itu. Oke. Apakah sudah ada usaha untuk mendapatkan perhatian kedua orang tuamu, Nak? Ya, entahlah ya, Bu. Saya pernah berpikir kalau saya tinggal di rumah seharian, maka saya akan dicari oleh orang tua saya. Apakah itu cara yang sudah efektif? Belum, Bu. Kadang hanya nenek saya yang mencari saya, dan paling saya hanya dicat oleh ibu saya kalau saya pulang terlalu malam. Oke. Baik, jika Ibu boleh tahu, Nak Sasa ini ingin perhatian seperti apa sih? Ya, seperti diapresiasi gitu, Bu. Seperti hal-hal kecil juga, Bu. Kayak ditanya gimana kabar di sekolah, gimana sekolahnya. Hal-hal sepele seperti itu, Bu, sudah cukup. Ditambah lagi jika sering berkumpul keluarga, ingin, Bu, rasanya seperti itu. Apakah ada lagi, Nak Sasa? Ya, sama saya juga ingin meningkatkan prestasi belajar saya, Bu, untuk sekarang. Oke, bagus, Nak Sasa. Ini adalah langkah awal yang baik. Ibu senang mendengarnya. Nah, sekarang baik, mari kita berdiskusi untuk mendapatkan apa yang kamu mau dapatkan. Baik, Bu. Nah, kira-kira adakah cara lain untuk mendapatkan perhatian orang tuamu? Karena yang tadi kan kurang efektif tuh. Ya, saya mungkin akan mencoba lagi untuk memperbaiki prestasi belajar saya yang dulu saya rasa mungkin orang tua saya kurang bangga dengan saya. Mungkin dari itu juga saya harus meningkatkan prestasi saya, Bu. Oke, baik Mas Sasa. Itu ide yang bagus. Ibu pikir juga seperti itu. Tapi gimana ya, Bu, caranya? Mungkin kita harus menyusun planning terlebih dahulu untuk menjalankan rencanamu, Nak Sasa. Baik, Bu. Nah, jadi kira-kira apa rencana konkretmu untuk meningkatkan prestasi? Menurutmu kira-kira gimana? Kalau menurut saya ya, Bu, terlebih dulu saya selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah dulu karena selama ini saya abai dengan tugas-tugas. Baik, baik Nasasa, apakah sudah siap dengan rencana itu? Ya, Bu, saya sudah siap. Saya sudah termotivasi. Oke, jika Ibu boleh saran juga, kamu bisa membuat catatan harian untuk dapat melihat adakah peningkatan seperti nilai-nilai ulangan harian begitu. Oh iya, Bu, boleh. Jadi saya nanti bisa melihat apakah hasil peningkatan dari belajar saya. Nah, ya begitu. Ya benar. Nah, dan nanti kita sama-sama mengevaluasi apakah rencana yang sudah kita planning bersama-sama sudah cocok denganmu. Jika ada peningkatan, kita lanjutkan. Jika tidak ada peningkatan, kita akan bersama-sama lagi mencari solusi. Begitu, Nak. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Setidaknya saya sudah sadar saya harus mengubah perilaku yang tidak membangun saya ini. Harus berubah menjadi produktif dan saya harus memulai menulis jadwal tugas belajar juga, Bu. Bagus, Nasasa. Kita sudah memplanning rencanamu. Tinggal kamu harus konsisten dengan melakukan perubahan ini. Dan terus-menerus melakukannya dengan sesuai rencana yang sudah kita planning tadi. Itu saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Baik, Nasasa, sepertinya kita sudah di pengunjung konseling kita. Baik, Nasasa, sepertinya kita sudah di penghujung konseling kita. Ya, tetap semangat terus menjalankan planningnya Nasasa. Jika kamu membutuhkan bantuan Ibu lagi untuk menyusun planning baru, bisa mendatangi dan minta tolong Ibu ya. Baik, Bu.
Iya Bu, pasti Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas bantuannya dan juga membantu menyusun rencana-rencana saya ke depannya. Ya, Nasasa, Ibu juga senang sudah membantu Nasasa. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas Nasasa ya. Kalau ada apa-apa atau yang berhubungan dengan prestasimu, bisa kamu hubungi Ibu. Ibu dengan senang hati. Terima kasih Bu. Oke. Saya permisi Semangat dulu ya. Bu. Oke. Iya Bu, saya akan ada kelas habis ini. Ya, semangat. Terima kasih Bu. Lanjutkan ya. Iya Bu, terima kasih.